Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis hasil angket ya. Tadi tugasnya yaitu Ananda semua disuruh membuat angket. Pertama buat angketnya seperti ini aja dulu ya. Ada angketnya, kemudian ada kisi-kisinya. Kisi-kisi dan dibuat seperti ini, ada pernyataan, jawabannya seperti apa. Nah, setelah membuat angket seperti ini, kemudian nanti Ananda jabarkan angket ini buat ke dalam Google Formulir. Karena kan sekolah tidak ada tatap muka sekarang, sehingga susah untuk ke sekolah. Seharusnya ini kan Anda buat angket, kemudian nanti Anda ke sekolah minta siswa yang mengisi. Namun sekarang karena pandemi, kita untuk angketnya ini dibuat di Google Formulir, jadi ngasih ke anaknya lewat handphone saja nanti ya. Nah, nanti Anda buat seperti ini, setelah dapat hasilnya, kemudian baru dianalisis gitu ya. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Saksikan video selanjutnya. Nah, di sini setelah anak mengisi, misalnya kita kasih ke anak, nah akan kita dapatkan jawaban seperti ini. Oke, nah misalnya kita ada 10 pernyataan ya, ada 10 item, kemudian kita kasih ke siswa. Nah, ini 10 item. Kemudian kita ingin mengetahui sekarang per masing-masing siswa. Ini misalnya angket kemandirian tadi ya. Kita ingin mengetahui kemandirian belajar per masing-masing siswa dan juga kemandirian belajar di kelas itu bagaimana. Nah, di sini jawabannya tadi ini skala 4 ya. Skala 4 itu berarti hanya ada 4 pilihan jawaban. Ini dia. Ini. Nah, pertama yang kita cari adalah jumlahnya ya. Kita berapa jumlah dari ini, kemudian caranya tidak usah dijumlahkan manual karena di Excel itu bisa kita menggunakan rumus sum ya. Sum. Kemudian kita ambil ini. Nih. Oke. Nah, setelah dapat satu ini tinggal kita tarik ke bawah. Tarik. Oke. Nah, kemudian ini jumlah ini kita ingin mengetahui apakah dia termasuk kategori tinggi, sedang, dan rendah ya. Nah, setelah mengetahui jumlah, kita ingin mengetahui kategori ya. Kalau jumlahnya seperti ini termasuk kategori itu ada kategori sangat tinggi, kemudian tinggi, kemudian cukup, atau sedang ya. Atau sedang. Udah ada kategori rendah, dan sangat rendah. Oke, kita ingin mengetahui kategorinya di sini. Nah, untuk mengetahui kategori ya siswa itu termasuk kategori yang mana, berarti pertama kita buat dulu intervalnya ya, yang sangat rendah ini dari berapa sampai ke berapa, yang rendah ini dari berapa sampai berapa ya. Nah, cara membuat interval yaitu pertama kita cari dulu skor max-nya ya. Skor maksimal. Ada skor minimal. Nah, skor maksimal artinya di sini skor tertinggi adalah 4 ya. 4 artinya kalau siswa ini semuanya menjawab 4 dari 10 pernyataan, skor maksimal yang akan diperolehnya adalah 4 dikali 10 ada 40. Nah, skor minimal di sini jawaban dengan skor terendah itu adalah 1 ya. Skor terendahnya 1, artinya kalau siswanya menjawab 1 semua, ini skor terendah yang minimal didapatkan siswa adalah 10 ya. 10. Nah, berarti di sini kita masukkan skor terendahnya yaitu 10 ya. 10. Kemudian di sini sampai berapa? Sampai. Kemudian ini skor tertingginya adalah 40.
Nah, kemudian untuk mencari ini sampai berapanya, caranya adalah skor tertinggi kita kurang dengan skor terendah, berarti 30 ya, 40 kurang 10, 30. Kemudian 30 kita bagi dengan banyaknya kelas ini. Kelasnya kan ada 5 ya. Ini 5. 30 dibagi 5 ada 6 ya. Berarti artinya interval ini ada 6. 10 berarti ditambah 6 ada jadi 16 ya. Ini 16. 16 kita tambah 6, 22. Ini kita tambahkan dengan 6. Kemudian ini juga kita tambah 6 ya. Nah, untuk di sini ini tinggal kita copy saja. Ya. Nah, kemudian nih 16, ini berarti di sini 17 ya. Ini 23, 29, ini 35. Oke. Nah, ini dia. Ini atau bisa juga tidak seperti ini ya. 35 sampai 40. 29 sampai 34 ya. Tujuh belas sampai 22. Oke, nah ini dia artinya bisa kita tuliskan seperti ini. Tadi kalau dari kategori sangat tinggi artinya dari 35 sampai 40 termasuk kategori tinggi. Kalau tinggi itu dari 29 sampai 34. Nah, di sini siswanya hanya memperoleh skor 26. 26 itu termasuk yang di mana? Nah, yang di sini ya, cukup berarti ya. 20 termasuk yang di rendah. Ini rendah. Nah, kemudian ini kalau kita cari satu-satu capek ya. Misalnya ada responden kita nanti ada 200 misalnya. Nah, kan capek kita kalau misalnya satu-satu kita tengok nih kategorinya apa. Nah, cara cepatnya itu kita menggunakan rumus ya. Kita gunakan rumus if namanya. Nah, ini sama dengan if ya, if bukan ya, if ini kita if L3 ini masukkan kategorinya ini besar atau sama dengan 35. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah di masing-masing laptop itu berbeda ya. Kalau di sini kan titik, koma ya. Ada juga di masing-masing laptop itu yang koma dia. Tanda penghubungnya ya. Kalau ini titik koma. Nih, kalau yang lebih besar sama 35 itu tadi adalah sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu if lagi. Oke. Nah, kita buat rumus seperti ini ya. Setelah selesai rumusnya, kemudian kita enter. Nah, ternyata ini apa yang kategori yang 26 tadi termasuk kategori sedang ya. Nah, untuk kategori sama dengan jumlah tadi tidak usah kita cari satu-satu, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Oke. Nah, ternyata kategori sedang nih. Nah, kemudian kita ingin tahu lagi untuk kategori sedang itu ada berapa, kategori rendah itu ada berapa dan sangat rendah. Nah, siswa yang 16 itu kategori kemandiriannya sangat rendah berarti ini ya. Nah, untuk mengetahui berapanya itu artinya frekuensinya ya. Sangat tinggi berapa. Nah, ini caranya adalah sama dengan
countif ya. Countif ini dia. Hop. Sama dengan countif. Kemudian kita masukkan range-nya ini tadi ya. Masukkan ini. Kemudian kita masukkan kriterianya. Tadi kita ingin mengetahui yang sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Kita tutup kurung. Oke, ternyata yang sangat tinggi itu tidak ada, 0 ya. Nah, kemudian kalau ini kita ingin mengetahui yang tinggi, berarti sama dengan yang tadi, countif lagi. Countif, kemudian kita masukkan ini. Yang ini, kriteria ini tadi, dan kriterianya yaitu tinggi. Oke, ternyata yang tinggi itu hanya 1, benar ya? 1. Jadi kita tidak usah melihat ini lagi, karena kalau melihat ini kan bisa responden kita banyak, jelimet juga matanya melihat ini ya. Jadi kita cukup gunakan rumus ini. Jadi cara mencari frekuensi ya, banyaknya yang dengan kategori tinggi ada berapa orang, kemudian rendah ada berapa orang. Nah ini dia ya. Nah setelah kita dapatkan data ini, kita jadi tahu bahwa oh ternyata di kelas tersebut, misalnya kita kasih ke kelas ya siswa tersebut, di siswa ada 12 orang yang memiliki yang memiliki kemandirian belajarnya rendah gitu ya. Nah 12 itu kan bisa kita cari persentasenya, berarti ini persentase rendah ya, rendah. Itu kan rumusnya yaitu banyaknya 12, kemudian kita bagi dengan jumlah seluruh siswa ada 20. Ini, kemudian kita kali dengan 100% ya. Nah, ternyata persentase siswa yang rendah itu adalah 60% ya. 60%, kemudian kalau persentase siswa yang sangat rendah, itu bisa kita cari. Sedang misalnya ya, sedang, berarti yang sedang tadi ada 6 ya. Berarti 6 dibagi dengan 20, kemudian kita kali dengan 100. Nah, ternyata yang sedang itu ada 30% ya. Nah, ini bisa dicari nanti, silahkan dicari selanjutnya. Jadi kita bisa menyimpulkan nanti kesimpulannya, ternyata presentasi rendahnya itu 60%, sedangnya 30%. Dan juga kita bisa membuat di sini, kita bisa membuat chart gitu ya. Ini kita copy dulu. Ya, oh. Ini 0, 1, oke. Nah ini bisa kita buat chart. Caranya kita pilih insert, kemudian kita pilih yaitu ini ya. Kan kita pilih tabel ya, oh ini. Kemudian kita pilih ini tabel ya. Nah ini dia. Dari sini dapat ini sangat tinggi tidak ada, tinggi, kemudian cukup atau sedang, rendahnya ini ya.
Dan ini bisa juga kita edit, nih bisa kita hilangkan, kita jadi ganti judulnya di atas, bisa juga nanti silakan Ananda kreasikan. Nah, itulah cara mengolah data angket skala Likert yang sederhana ya. Nah, semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Smart atau grup WA. Demikianlah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.